Salam, selamat malam, selamat bertemu kembali di dalam ibadah live streaming kita pada malam hari ini. Apa kabar semua saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Mari berikan jabat tangan kepada teman saudaraku yang ada di sebelah kiri dan kananmu. Katakan, Tuhan Yesus memberkati engkau. Pastinya saudaraku tidak ikut dalam ibadah ini hanya seorang diri, pasti ada di kiri kananmu, dan katakan, aku mengasihi engkau. Haleluya. Kita akan naikkan pujian sukacita bagi Tuhan. Saudaraku merasakan sukacita dari Tuhan, sebagaimana firman Allah berkata bahwa Dia ada bertahta di atas puji-pujian yang kita naikkan, dan ketika Dia bertahta di atas puji-pujian itu berarti ada hadirat Tuhan, ada suasana surgawi. Dan bisa saudaraku bayangkan kalau sudah hadirat Tuhan, suasana surgawi hadir di tempat saudaraku, pasti ada sesuatu yang ajaib yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Mari kita ganti pujian kita, pujian sukacita di hadapan Tuhan.
Haleluya. Yesus, kekuatanku dalam hidup ini. Yesus, kekuatanku menghadapi semua. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus, kekuatan hidupku. Yesus, hapuskan tetesan air mata. Yesus, sembuhkan semua luka hatiku. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus, kekuatan hidupku. Yesus, kekuatanku menghadapi semua. Yesus, kekuatanku menghadapi semua. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus, kekuatan hidupku. Yesus, hapuskan tetesan air mata. Yesus, sembuhkan semua luka hatiku. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus, kekuatan hidupku. Yesus, kekuatanku dalam hidup ini. Yesus, kekuatanku menghadapi semua. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus, kekuatan hidupku. Yesus, hapuskan tetesan air mata. Yesus, sembuhkan semua luka hatiku. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus, kekuatan hidupku. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus, kekuatan hidupku. Yesus, kekuatan hidupku. Yesus, kekuatan hidupku. Haleluya. Kita siapkan hati untuk memuji dan menyembah, meninggikan nama Tuhan. Kita mau bermazmur bagi Dia. Haleluya. Kita mau hadirkan hadirat Tuhan bersama-sama dengan kita. Biar kita bersama merindukan hadirat Tuhan. Mari haus akan urapan Tuhan. Mari rindu akan urapan Tuhan. Sebab mereka yang rindu dan haus yang akan dipuaskan oleh Roh Kudus. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia?
mari datang kepada Tuhan dengan penuh rasa rindu akan merasakan jamahannya, lawatannya. Ketika Roh Kudus hadir di tengah-tengah ibadah kita, maka sesuatu yang ajaib boleh terjadi dalam hidup kita ini. Sebab itu hadirkan Roh Kudus di tengah-tengah pujian penyembahanmu. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah? Tuhan Yesus, kami percaya kuasa Roh Kudus ada bekerja bagi kami pada malam hari ini. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu, terlebih dahulu Engkau mengurapi kami semua. Engkau mengurapi hamba-Mu, Engkau mengurapi setiap handphone yang dipakai oleh anak-anak-Mu, dan Engkau pakai menjadi alat-Mu Tuhan, untuk mereka merasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah ibadah mereka, bahkan terlebih lagi di dalam kami mendengarkan firman-Mu. Sebab itu mari Roh Kudus Engkau mengurapi hamba-Mu, Engkau pakai dia Tuhan Yesus, sehingga setiap tutur kata yang keluar dari mulutnya itu menjadi berkat bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa yang baik. Firman Allah yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan kami dan sesuai dengan kehendak Allah. Roh Kuduslah yang boleh bekerja, Roh Kuduslah yang boleh berkarya bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku. Supaya banyak jiwa-jiwa yang diberkati oleh Tuhan, jangan lupa bagikan kepada teman-teman saudaraku. Sehingga bukan hanya saudaraku saja yang merasakan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, tetapi semuanya akan mendapatkan lawatan dari Tuhan. Haleluya. Ada satu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan saudaraku, saya mau menyampaikan satu, ya katakanlah ini cerita anak sekolah minggu saudaraku. Ya, kalau anak-anak sekolah minggu ini kan kalau disampaikan cerita-cerita yang lucu kan mereka sangat senang sekali. Jadi ada satu anak sekolah minggu saudaraku, ya, dia rajin sekali ke gereja setiap hari Minggu. Dia rajin ibadah, gitu. Selalu dia juga membawa Alkitab di tangannya. Nah, suatu ketika anak ini ada pertanyaan yang diberikan oleh guru kepada dia, atau diberikan oleh pertanyaan, dan pertanyaan ini nggak bisa dijawab. Terus seperti itu. Ya, dia anak sekolah minggu, dia rajin sekolah minggu, tetapi di sekolah agak-agak sedikit tertinggal lah gitu.
Lalu ketika dia ditanya sama gurunya ini tadi nggak bisa, lalu dikasih surat panggilan kepada orang tuanya kan begitu, untuk diberitahukan kekurangan anak ini di mana supaya bisa dibantu untuk belajar di rumah. Lalu akhirnya guru ini orang tuanya ini papahnya datang ke sekolah. Lalu ibu gurunya ini bilang begini, "Bapak, anak bapak ini dia sekolah rajin, tetapi setiap pelajaran dia semuanya tertinggal. Apakah bapak tidak pernah mengajari dia?" "Oh, saya terus mengajari dia, ibu guru." "Oke lah, baik. Tetapi kalau memang terus dia diajari, mengapa ini anak tidak tahu di mana letaknya Maluku?" Lalu dia panggil anaknya ini, "Nak, kan kau rajin sekolah minggu, ya toh? Masa tidak bisa kau jawab pertanyaan gurumu? Dari dulu kan papa sudah mengajari, sudah memberitahu kalau meletakkan barang, letakkan pada tempatnya. Coba, makanya jangan sembarangan meletakkan sesuatu. Akhirnya kan begini, kau tidak tahu di mana letaknya itu Maluku. Makanya meletakkan barang itu letakkan pada tempatnya." Nah, saudaraku, orang tua ini seringkali dia mengajarkan kepada anaknya sesuatu hal, tetapi dia sendiri nggak ngerti apa yang dia ajarkan. Seringkali kita seperti itu, saudaraku, kepada anak-anak di rumah. Kita mau mengajarkan sesuatu hal yang baik, tetapi kita tidak tahu yang kita ajarkan itu yang baik atau tidak. Kan begitu. Nah, mari saudaraku, kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama. Kita buka Alkitab kita bersama-sama. Dari Matius (25) ayat 35 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Haleluya. Saudaraku, ada satu ilustrasi yang saya mau sampaikan kepada kita. Ini kan sudah mau Natal ya, nggak lama lagi sudah akan Natal. Biasanya kalau Natal itu kan kita pasti mempersiapkan parcel, ya. Apakah itu parcel untuk atasan kita, ataukah itu parcel untuk bawahan atau anak buah kita, atau asisten rumah tangga kita, atau kepada tetangga, atau kepada siapa saja. Biasanya kan seperti itu. Nah, ada dua orang ibu, mereka pergi ke toko parcel, saudaraku. Dua orang ibu ini, yang satu miskin dan yang satu lagi dia kaya. Yang miskin ini mencari parcel yang termahal, yang terindah, yang terbaik. Sebab dia akan berikan kepada pimpinannya. Dia berusaha untuk memberikan yang terbaik. Dia kumpul-kumpul uangnya di dalam 1 tahun itu dari hasil gaji, demi untuk membeli
parsel yang terbaik untuk atasannya pada saat Natal. Lalu yang orang kaya ini membeli parsel yang paling murah karena dia hanya mau memberikan kepada asisten rumah tangganya. Atau katakanlah orang miskin. Karena dia berpikir, dia tahu juga orang miskin mau. Dia juga asisten rumah tangga saja kok. Saudaraku, ini seringkali terjadi di kalangan anak-anak Tuhan. Ibu yang miskin tadi berusaha untuk memberikan yang terbaik, yang termahal, dari hatinya yang ikhlas. Sampai gaji 1 tahun diambil sedikit-sedikit untuk mengumpulkan uang, untuk bisa membelikan parsel untuk atasannya. Sementara ibu yang kaya ini tadi membeli parsel yang termurah karena dia akan memberikannya kepada asisten rumah tangga. Hanya mereka berdua lah yang mengetahui tujuan mereka berdua apa. Tetapi kenyataannya di dalam kehidupan kita setiap hari demikian, saudaraku. Kalau itu orang kaya, dia seorang pejabat, dan kita pun seorang kaya, rasanya gengsi kalau kita membeli barang murahan untuk pejabat tersebut. Kita akan menjaga image kita. Kita menjaga harga diri kita. Kita menjaga wibawa kita. Apalagi kalau kita undang makan. Kita akan bawa dia ke restoran yang mewah. Yang mungkin 1 kali makan untuk 1 orang bisa habis 2 juta atau 5 juta. Untuk 1 orang. Sedangkan kalau kita mau memberi kepada orang miskin, kita cari makanan yang paling murah. Bahkan mungkin sisa-sisa dari makanan yang kita sendiri pun sudah tidak mau lagi memakannya, itu yang kita berikan kepada dia. Harusnya nggak demikian, saudaraku. Bukankah orang kaya ini setiap hari dia sudah hidup di dalam kemewahan? Bukankah orang kaya ini sudah hidup dengan makanan yang enak-enak setiap hari? Bahkan di dalam pesta, seringkali yang diundang itu adalah orang-orang kaya yang bisa untuk membalas, memberi amplop di dalam pesta tersebut. Sedangkan orang-orang yang sangat miskin bahkan mengundang gelandangan pun tidak. Padahal orang kaya itu sudah puas dengan harta kekayaannya. Semuanya ada pada dia. Sedangkan orang miskin ini, saudaraku, boro-boro mau di restoran makan, restoran mahal, di warung Tegal saja pun gak pernah. Makanan yang sangat sederhana. Hari ini makan, besok belum tentu. Yang dia gak pernah menikmati makanan yang enak. Gak pernah menikmati makanan yang lezat. Harusnya mereka yang harus kita beri pemberian yang terbaik. Saudaraku, saya mau berkata, kita bisa menilai seseorang dari cara dia memberi kepada orang kaya dan kepada orang miskin. Kita bisa menilai karakter seseorang. Kita bisa menilai bagaimana hati seseorang dari cara dia memberi, saudaraku. Harusnya orang miskin ini yang mendapatkan perhatian yang lebih, mendapatkan prioritas, supaya mereka juga merasakan kebahagiaan sebagaimana yang kita telah alami, supaya mereka juga merasakan seperti apa enaknya makan daging, seperti apa enaknya minum susu, seperti yang kita rasakan, saudaraku. Siapa lagi yang akan memberikan kepada mereka jikalau bukan kita yang memiliki harta yang lebih? Mari kita lihat di dalam Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Iya. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Iya. Sehingga kamu dapat membedakan
Manakah kehendak Allah? Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, ini dia. Hendaklah kamu berubah oleh pembaharuan budimu. Budi baik kita, perbuatan kita, kasih kita itu nggak cukup dengan kata-kata. Kasih itu harus disertai dengan perbuatan. Aku mengasihi dia, aku suka dia, aku mengasihi dia, aku mendukung dia. Tetapi ketika orang itu memerlukan kita, kita tidak ada, kita entah kemana. Ketika dia butuh kita, kita nggak ada, kita nggak mau tahu, kita sembunyi dari dia. Dan ketika sudah selesai masalahnya, baru kita muncul di depan hidungnya. Iya, saya dengar memang kamu punya persoalan, tetapi pada waktu itu saya nggak ada di tempat. Padahal sembunyi muka. Berubah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Kehendak Allah itu adalah memperhatikan, memprioritaskan orang yang miskin ini. Bukan karena menjaga image kita berikan yang terbaik kepada orang kaya itu, sebab suatu saat juga dia supaya memberikan yang terbaik kepada kita. Sehingga ada kelompok-kelompok di gereja, kelompok khusus para pejabat, kelompok khusus para pedagang, kelompok khusus orang-orang miskin, kelompok khusus orang-orang kuliah. Itu pernah saya alami, saudaraku. Itu pernah saya alami. Waktu saya masih di Jakarta, saudaraku. Waktu masih sebagai anggota muda-mudi salah satu gereja. Setiap hari Rabu kami latihan untuk untuk kor hari Minggunya. Saya pernah mengalami itu, saudaraku. Tahun 1988 itu kejadian. Kami anggota muda-mudi dalam gereja itu banyak sekali. Pada waktu itu kami ada 100 orang. Begitu kami hadir untuk mau latihan paduan suara untuk hari Minggunya, seperti ada yang mengkomando. Khusus orang yang kerja di kantor di sebelah sana, khusus orang yang masih kuliah di sana, khusus orang yang masih pengangguran di sana, khusus orang yang miskin di sana. Beda-beda tempatnya, saudaraku. Harusnya nggak demikian. Tidak ada pengkotak-kotaan. Sebagaimana Tuhan Yesus juga nggak pernah bikin kita pengkotak-kotaan. Tidak ada perbedaan, semuanya sama di hadapannya. Mau kita kaya, mau kita miskin, mau kita seperti apapun itu, semuanya sama di hadapan Tuhan. Tetapi kadangkala manusia itu suka sekali dia melebihi daripada Tuhan, bikin perbedaan. Karena itu orang kaya, karena itu pejabat, maka cari muka di hadapannya. Belikanlah yang mahal-mahal, hadiah ulang tahun yang mahal, hadiah Natal yang mahal. Padahal kita sendiri pun gak mampu. Tetapi karena untuk cari muka, supaya dipuji. Karena banyak manusia memberi untuk dipuji. Natal itu adalah kesederhanaan. Tidak lama lagi merayakannya. Yang harusnya engkau glamor mengadakan perayaan Natal di rumah, ya, yang harusnya engkau mungkin beli baju yang sangat mahal, sepatu yang mahal, perhiasan-perhiasan di rumah mungkin indah-indah, mahal harganya. Cobalah engkau kurangi itu. Lihat siapa yang layak untuk engkau berkati. Mungkin ada orang miskin di sekitarmu. Mungkin pada saat itu dia rindu untuk makan daging, tetapi tidak bisa karena nggak ada uang. Tidak ada tunjangan hari Natalnya dia. Engkaulah yang memberi. Berkatilah dia. Berbagilah. Berbagilah. Karena Tuhan Yesus sendiri mengajarkan sebagaimana tadi yang sudah kita baca di dalam Matius 25 ayat 35 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Saya mau diulang baca sekali lagi ayat ini. Ya. Baca ulang ayat 35. Sebab ketika aku lapar. Sebab ketika aku lapar, siapa? Yesus. Terus
kamu memberi aku makan. Ya, kamu memberi aku makan. Ini Tuhan Yesus berkata kepada orang banyak yang ada di sekelilingnya pada waktu dia mengajar. Terus, Ketika aku haus, ketika dia haus, kamu memberi aku minum. ya. Terus, Ketika aku seorang asing, ya. kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ya, untuk kita mengetahui karakter seseorang, benarkah dia seorang yang memiliki Kristus dalam hatinya dari cara dia memberi. Ini firman Allah dengan jelas. Kamu memperhatikan orang miskin, kamu menolong orang miskin, kamu memberi makan orang miskin, kamu memberkati orang miskin. Ketika dia sakit kau datang, ketika dia di penjara kau datang. Sama dengan engkau melakukannya itu untukku. Dengan cara demikian kita memberi kepada Tuhan. Karena kan kita tidak bisa kasih uang kepada Tuhan. Nah Tuhan, ini uang untukmu. Nah Tuhan, ini makanan yang enak-enak untukmu. Dan tidak akan mungkin pernah Tuhan Yesus sakit. Dan tidak akan mungkin pernah Tuhan Yesus dipenjara karena dia bukan orang yang bersalah. Tetapi ketika kita memberi kepada orang lemah, ketika kita memberi kepada orang miskin, ketika kita pergi mengunjungi orang sakit, ketika kita pergi mengunjungi orang yang dipenjara, sama dengan kita sudah memberikannya kepada Tuhan. Itu menunjukkan bahwa di dalam hati kita ini ada Kristus yang mengubah kita. Budi baik kita, karakter kita, semuanya berubah. Ada perbedaan dulu dengan sekarang. Dulu mungkin kita jahat, dulu mungkin kita pelit, dulu mungkin kita sombong. Tetapi ketika kita sudah setiap malam mengikuti ibadah, banyak ibadah yang kita ikuti di dalam pelayanan ibadah online, harus ada perubahan. Jangan seperti nyanyi, aku masih seperti yang dulu. Semuanya masih di sana seperti kuburan. Kuburan itu kita lihat cantik dari luar, indah dari luar. Tetapi di dalam kuburan itu penuh dengan tulang belulang atau bangkai yang busuk berbau. Banyak manusia seperti itu. Penampilan dari luar, wow, mentereng, keren, rapi, bagus, indah kelihatan. Tetapi di dalam hatinya segala kebusukan. Jangankan untuk mau memberi. Kikirnya luar biasa, sombongnya luar biasa, jahatnya luar biasa. Segala kejahatan ada di dalamnya. Berubahlah. Berubah saudaraku. Jangan ingin menang sendiri. Jangan ego yang dipelihara, jangan keangkuhan yang dipelihara. Lepaskan semua, karena itu semuanya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan ingin menang sendiri, jangan ingin menjadi naik sendiri, lalu sikut kanan sikut kiri, lakukan hal yang gak baik, yang gak pantas untuk bersaing merebut satu jabatan. Bukan seperti itu saudaraku. Bukan seperti itu. Dan kita percaya Yesus yang ada di sini,
Roh Kudus yang ada di sini yang akan mengubah semua karakter itu. Akal budi kita diperbaiki. Itu ciri-ciri orang yang mengenal Kristus. Ada perubahan. Tidak lagi sama dengan dunia ini. Tidak lagi melakukan apa yang dilakukan oleh orang lain. Tidak ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan, saudaraku. Tetaplah pada jalurmu. Lakukan yang baik. Apalagi yang namanya mendukung pekerjaan Tuhan. Ketika melihat pendeta itu kere, dia miskin mo. Ya, kasih berapa aja lah. Tidak, saudaraku. Jangan pernah memandang apakah itu gereja maju, perfect. Banyak orang seperti itu toh, mencari gereja yang sudah perfect, yang sudah mentereng, yang sudah besar, yang sudah melimpah. Dia datang di sana. Tetapi ada gereja yang membutuhkan dukungan daripada jemaat. Gereja itu kecil seperti Liliput. Untuk makan pendetanya pun dari kolekte itu nggak bisa. Tetapi ditinggalkan. Pergi kepada gereja yang perfect tadi. Sungguh luar biasa sebagai jemaat Tuhan. Kalau sampai seperti itu. Harapan saya nggak ada jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini seperti itu. Itu harapan saya. Amin. Saya percaya Tuhan pasti akan memberikan pertolongan bagi kita. Perhatikan gereja yang kecil. Jikalau engkau ingin menjadi berkat, ya, jikalau engkau ingin menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, datang di gereja yang kecil, bukan di gereja yang sudah perfect. Amin. Haleluya. Kita akan naikkan pujian bagi Tuhan. Biar kita menjadi berkat bagi semua orang yang ada di sekitar kita. Engkau mau memberi kepada Tuhan, maka perhatikanlah orang-orang yang ada di sekitarmu. Dukung pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Kebenaran firman-Mu mengingatkan kami Tuhan, untuk kami berubah
menurut akal budi dan pikiran kami. Roh Kudus yang memberikan kami kemampuan akan perubahan itu. Roh Kudus yang menolong kami untuk kami bisa melakukan apa yang sudah kami dengar malam ini. Kami berubah dari hari ke hari. Tidak lagi menjadi sama dengan dunia ini. Untuk membuktikan bahwa kami mengasihi Kristus. Untuk membuktikan bahwa Kristus ada dalam hidup kami ini. Kami harus bisa mengasihi orang-orang yang ada di bawah kami. Memperhatikan orang-orang miskin. Memperhatikan kebutuhan mereka. Berbagi kepada mereka. Agar mereka juga merasakan kebahagiaan seperti yang kami alami. Roh Kudus yang memampukan kami untuk melakukan semuanya itu. Itulah wujud kasih. Sebab kasih itu bukan kata-kata, tetapi kasih itu adalah perbuatan. Engkau memberkati kami, agar kami bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Kau sangat baik. Kau amat baik. Teruslah Roh Kudus berkarya dalam hidup kami, memberikan kami kemampuan untuk melakukan apa yang sudah kami dengar malam ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Semua anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan ibadah live ini, dimanapun mereka berada, biar mereka menjadi berkat bagi lingkungan, menjadi berkat bagi gereja di mana mereka beribadah. Untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Firman Allah yang sudah mereka dengar itu berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Semakin Engkau memberkati kami untuk kami dapat menyambut perayaan Natal nanti, agar kami menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Semua pergumulan anak-anak-Mu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, apapun yang menjadi kebutuhan mereka, diberkati Tuhan. Sebagaimana firman-Mu berkata, Allahku mencukupi segala kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Itulah yang terjadi dalam hidup kami semuanya. Yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang susah hiburkan. Setiap rumah tangga yang belum mempunyai anak, mereka bergumul, mereka berdoa, maka Tuhan Engkau dengar doa mereka, lakukan mujizat-Mu, dan segera mereka memiliki anak dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terus kami berdoa untuk negara kami tercinta Indonesia. Keselamatan daripada Tuhan, damai sejahtera daripada Tuhan turun bagi negara kami ini. Teruslah Engkau memberkati presiden kami. Teruslah Engkau memperlengkapi dia dengan roh hikmat, marifat, pengetahuan daripada surgawi. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu, perlindungan-Mu bagi negara kami tercinta ini. Terima kasih Bapa. Berkati Kabupaten Jayapura, berkati Doyo Baru, berkati Bambar Tuhan. Berkati Tuhan Yesus. Bahkan tanggal 30 akan mengadakan pemilihan kepala kampung. Biar suasananya aman, suasananya tentram, dan biarlah yang terpilih itu adalah orang yang benar-benar takut akan Tuhan. Di setiap pergumulan mereka yang ikut di dalam pemilihan kepala kampung, kami percaya yang terbaik Engkau sediakan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di dalam ibadah live kami pada malam hari ini. Engkau yang akan memimpinnya terus hidup kami ini. Dan kami akhiri ibadah ini. Kami terima segala berkat, berkelimpahan, kejayaan, keberhasilan, kesehatan, umur panjang itu menjadi bagian kami bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku, selesai sudah ibadah kita pada malam hari ini. Jika saudaraku merasa diberkati lewat ibadah ini, mari bagikan kepada teman-teman saudaraku, supaya mereka juga bisa mendengarkan firman Allah ini dan mereka juga boleh diberkati. Selamat malam, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Salam.